Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama Seputar Info dengan saya Satria, dengan saya Muhammad Saleh Hilalbi yang akan menemani siang hari Anda dengan kabar-kabar teraktual dan terpercaya. MRT adalah sistem transportasi massal yang menggunakan kereta api listrik sebagai pengangkut penumpang dengan jumlah yang besar. MRT mempunyai jalur khusus, dengan ini MRT tidak mengganggu jalur transportasi yang lainnya. MRT menawarkan keuntungan yang signifikan dalam hal mobilitas. Satu keuntungan utama MRT adalah di kapasitasnya yang besar. Dalam satu rangkaian kereta dapat menampung ribuan penumpang, mengurangi kendaraan pribadi, dan juga mengurangi kemacetan. Dalam kota padat penduduk, MRT menjadi alternatif yang lebih baik daripada kendaraan umum dari segi efisiensi transportasinya. Pada September 2023, tercatat 100.968 orang yang sudah menaiki MRT. Pada hari kerja, tercatat 114.000 orang, dan pada hari libur, tercatat 74.000 orang. Nah, jadi ditotalin semua bisa mencapai 3 juta orang. Kenaikan angka keterangkutan ini menambahkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan MRT di Jakarta. Kepada rekan kami yang ada di TKP, Aficia, dipersilakan. Baik, terima kasih Satria dan Saleh. Saya Aficia Delvinta, selaku reporter, akan mewawancarai salah satu ketua direktur dari PT Posindo MRT Jakarta. Jadi, siapa sih yang bertanggung jawab atas pembangunan MRT ini? Ya, yang bertanggung jawab untuk pembangunan ini tentu saja kepala pemerintah kota yang bertugas dalam transportasi ini, juga kontraktor utama dan berbagai mitra yang juga terlibat dalam pembangunan ini, contohnya seperti PT Posindo. Apa sih tujuan dari pembangunan MRT ini? Tujuan utamanya itu yang pasti untuk meningkatkan mobilitas lalu lintas ya, dan juga untuk mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara juga yang sekarang lagi marak, polusi udara yang jelek banget ya. Juga untuk kenyamanan penumpang MRT. Mengapa pembangunan MRT ini dianggap perlu? Tentu saja sangat perlu ya. Melihat dari antusias masyarakat di sini di Jakarta, tentunya itu sangat sering menggunakan MRT. Jadi kita perlu meningkatkan lagi teknologi infrastruktur biar tidak kalah seperti negara-negara lain. Terima kasih Bu Dewi atas waktu dan kesempatannya kita wawancarai. Di sini kita juga akan mewawancarai salah satu penumpang MRT Jakarta. Dengan kakak siapa? Saya Shita. Baik Kak Shita, apa sih yang membuat Kak Shita itu menjadikan pilihan MRT sebagai mobilitas Kak Shita sehari-hari? MRT itu pilihan yang terbaik karena dapat mengurangi kemacetan, lalu juga menjadi transportasi yang efisien. Menurut Kak Shita, apa sih manfaat pengurangan penggunaan kendaraan pribadi melalui MRT? Pengurangan penggunaan pribadi itu berkontribusi pada pengurangan kemacetan, pengurangan polusi, pengurangan kebisingan. Itu tuh juga menjadi nyaman bagi aku selaku warga kota Jakarta. Terima kasih Kak Shita atas waktu yang telah diberikannya. Semoga perjalanan kakak menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Sekian dari wawancara saya kembalikan kepada rekan saya Satria dan Saleh di studio. Dari wawancara yang kita dapat, bisa disimpulkan bahwa MRT adalah langkah maju yang signifikan dalam mengurangi kemacetan dan dampak lingkungan. Namun, juga dapat diakui, implementasi MRT tidak berjalan dengan mulus. Banyak tantangan yang dihadapi seperti biaya, konstruksi, dan pemeliharaannya. Secara keseluruhan, MRT tetap menjadi komponen penting untuk perencanaan perkotaan yang besar. Negara maju bukan di mana orang miskin mempunyai mobil, tetapi orang kaya yang tidak malu naik transportasi umum. Demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan hari ini kepada pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau tindakan kami yang salah. Bersama saya Satria, Saya Saleh, sampai jumpa.